Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Liviansyah dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang saya analisis tentang pengaruh aspek moneter dan fiskal terhadap inflasi di Indonesia periode 2000 sampai 2014. Jurnal yang saya analis ini menjelaskan mengenai pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi. Lalu yang kedua menjelaskan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap inflasi. Yang ketiga adalah menjelaskan pengaruh pajak terhadap inflasi. Oke, sebelum penjelasan lebih lanjut atau ke penjelasan inti, kita harus tahu mengenai apa itu inflasi, apa itu kebijakan fiskal, dan apa itu kebijakan moneter. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Atau inflasi juga bisa disebut sebagai penurunan harga atau nilai mata uang secara kontinu. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, disebabkan adanya tarikan permintaan, dan yang kedua adanya desakan biaya produksi. Yang pertama adanya tarikan permintaan atau bahasa kerennya yaitu demand pull inflation. Hal ini terjadi akibat adanya permintaan total secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan perubahan tingkat harga. Lalu yang kedua adanya desakan biaya produksi atau cost push inflation. Hal ini terjadi akibat meningkatnya biaya produksi atau input sehingga barang-barang produksi atau output yang dihasilkan pun ikut naik juga. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Pada dasarnya kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran uang negara. Lalu penerimaan uang negara itu bersumber dari apa? Bisa bersumber dari pajak, non pajak, atau bahkan bisa dari penerimaan pinjaman atau bantuan luar negeri. Lalu yang ketiga ada kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter atau bank sentral dalam rangka pengendalian agregat moneter seperti peredaran uang, uang primer, dan kredit perbankan. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang dicita-citakan. Perkembangan perekonomian yang dicita-citakan di sini adalah seperti stabilitas harga, perekonomian yang baik, dan kesempatan atau peluang kerja yang tersedia. Oke, kita langsung saja ke pembahasan inti. Pembahasan pertama adalah pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi. Apa itu jumlah uang beredar? Jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan yang berada di masyarakat. Hasil penelitian pada jurnal yang saya analisis menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pengaruh jumlah uang beredar berpengaruh positif dan tidak signifikan. Artinya apa? Peningkatan uang beredar berlebihan dapat mendorong terjadinya peningkatan harga yang melebihi ekspektasi kita sehingga dapat terjadi perubahan inflasi. Lalu dalam jangka panjang, jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan teori dan hipotesis bahwa semakin tinggi jumlah uang beredar, maka semakin tinggi juga inflasi. Kesimpulannya adalah tinggi rendahnya inflasi dapat disebabkan oleh tinggi rendahnya jumlah uang beredar juga. Pembahasan yang kedua adalah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap inflasi. Pengeluaran pemerintah adalah belanja sektor pemerintah, termasuk pembelian barang dan jasa, lalu pembiayaan subsidi. Hasil penelitian pada jurnal yang saya analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek dan panjang memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Artinya, meningkatnya pengeluaran pemerintah dapat memicu kenaikan harga dan bisa menjadi inflasi. Jadi, tinggi rendahnya inflasi dapat disebabkan oleh jumlah pengeluaran pemerintah juga. Pembahasan terakhir atau pembahasan ketiga yaitu pengaruh pajak terhadap inflasi. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang.
dan dapat dipaksakan. Masyarakat tidak mendapat benefit secara langsung. Tujuan pajak adalah untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum. Dari hasil penelitian jurnal yang saya analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan atau pemasukan pajak suatu negara, maka dapat memicu atau mendorong penurunan harga. Karena apa? Karena masyarakat ingin mengurangi pengeluaran dari pos lain untuk pembayaran pajak. Kesimpulannya adalah semakin tinggi rendahnya inflasi disebabkan oleh tinggi rendahnya penerimaan pajak suatu negara juga, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Asik banget.